Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pekerja seluruh Indonesia. Jumpa lagi di channel YouTube kita, suarapekerja.com. Hari ini kita kedatangan tamu, sore yang indah, di sela-sela kesempatan waktu yang cukup padat. Kita sudah terkonfirmasi kedatangan sahabat kami, pejuang buruh, orang yang sangat spesial, Bung Ahmad Shah alias Bung Eben. Ahoy, Bung Eben. Ahoy. Wah, Inci Eben. Masya Allah. Sehat? Sehat. Ketua sehat. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, bulan ini adalah hari kebebasan dan kebahagiaan kita para kaum buruh. Yaitu kita baru saja peringatin May Day, Hari Buruh Internasional. Jadi memang itu kita peringatin di setiap tanggal 1. Dan tahun ini hasil musyawarah para ketua Serikat Pekerja, Serikat Buruh Sumatera Utara jatuh pilihan terhadap Bung Eben. Bung Eben, apa kabar Bung Eben? Sehat. Ya, jadi perjalanan kita di buruh ini, saya kira tidak ada kita yang perjalanan ini baru setahun 2 tahun. Saya sendiri ini sudah masuk ke 19 tahun. Saya memulai karir di buruh itu dari mulai tahun 99, Pak Eben. Nah, jadi saya yakin Bung Eben juga mendekatin lamanya juga. Karena kita ini hari ini yang ketua Serikat Pekerja, Serikat Buruh ini adalah dulunya mantan pekerja. Kita baru saja melewatin perhelatan akbar buruh Sumatera Utara. Iya. Menurut Bung Eben, apa sih maknanya May Day bagi insan pribadi Bung Eben yang juga sebagai ketua GSBI untuk tahun ini? Kalau May Day itu, Santai aja Bung, santai aja. Nah, santai aja kita. May Day Relax. itu kalau bagiku kan memang semacam sebuah momentum peringatan bahwa ada perjuangan keras di tahun 1886 di Chicago yang merubah kehidupan ekonomi dan sosial kaum buruh hingga saat ini. Nah, di masa itu tidak semua hak buruh itu diakomodir oleh sebuah regulasi. Jam kerja yang panjang dan sebagainya. Nah, jadi momentum perjuangan itu kemudian dinikmati oleh buruh saat ini, sehingga hak-hak buruh dari A sampai Z itu diakomodir dalam sebuah regulasi. Nah, tahun ini bagiku ini May Day yang sangat spesial. Bukan berarti May Day tahun-tahun sebelumnya, khususnya yang melibatkan kerjasama dengan pemerintah dan kepolisian ini tidak spesial, tapi tahun ini spesial karena kita itu selain jumlah keterlibatan serikat buruhnya 72, kemudian Kadis, Dinas Tenaga Kerja yang baru ini, Pak Ismail Sinaga. Juga protektif bagaimana mengemas sebuah kegiatan May Day yang bukan hanya melulu untuk buruh, tapi juga berkontribusi terhadap masyarakat, khususnya pemuda-pemuda yang mencari kerja. Makanya di May Day tahun ini di perayaannya itu di tanggal 8 puncaknya, tapi di tanggal 7 itu kita buat booth job fair. Iya, betul. Iya, job fair itu. Jadi ada sekitar 80-an perusahaan yang membuka lowongan kerja. Nah, kemudian dibuka di satu hari di tanggal 7-nya ada 1.600 sekian pencari kerja yang mendaftar melalui online. Wow. Nah, kemudian yang datang di lokasinya langsung itu ada sekitar 800-an orang. Iya. Itu sangat Iya. sangat Ini luar biasa. sebentar Bung, ini bukan karena Bung ketua May Day-nya maka Bung bilang tahun ini berbeda kan? Sama tahun yang lalu, bukan kan? Bukan. Ya. Nggak canda Bung. Iya. Tapi memang saya sendiri melihat kok suasananya May Day tahun ini. Kita buat pra May Day itu karena saya juga mengikuti perhelatannya langsung, acara baik acara. 2 hari ya saya lihat di tanggal 7 itu sudah cukup antusias.
di tanggal 8 juga lebih semarak lagi saya lihat. Memang kemarin sampai gubernur juga datang, sahabat-sahabat yang lain juga datang. Nah, jadi saya perhatikan tuh kan Bung, para pencari kerja ini kan rata-rata kan orang-orang yang sebagian besar saya dengar sudah skill. Nah, tak lepas juga mungkin kan di sini kan ada keterlibatan berbagai macam stakeholder ya, mulai dari unsur pengusahanya sampai unsur vokasi seperti BPP LK. Ya, jadi bagaimana tanggapan Bung tentang peran-peran tersebut? Apakah itu ramuan memang perjuangannya bersama atau bagaimana, atau program dan cara yang cukup baik dikemas oleh Kadisnaker tahun ini? Nah, kita memang tidak menafikan peran dari 72 serikat pekerja dalam mendukung acara ini ya. Meskipun kita dinakodai oleh kepala dinas yang protektif, tapi peran kawan-kawan ketua serikat pekerja itu sangat luar biasa mendukung sehingga acara itu sukses. Itu acara kita bersama sukses. Nah, jadi tema di acara May Day itu memiliki spirit sehingga acara itu bisa seperti itu besarnya. Temanya itu kan kerja bersama wujudkan pekerja buruh yang kompeten. Makanya dibuka job fair, kemudian nanti tinggal kita mengawal dari pencari kerja yang diterima ini. Nah, itu bagaimana prospeknya ke depan. Termasuk juga kemarin kita bicara sama Kadis bagaimana mendorong BLK ini untuk bisa lebih proaktif. Iya, proaktif, memfasilitasi calon-calon pencari kerja sehingga ketika ada perusahaan yang membutuhkan sudah siap bekerja. Jadi saya rasa kan perlu dorongan dari kawan-kawan serikat pekerja, serikat buruh ini seperti Bung Eben ini kan hari ini ketua yang fenomenal, orangnya besar, suaranya panjang kalau aksi saya tahu karena saya sempat beberapa kali demo bersama dengan beliau. Nah, jadi gini Bung Eben, apapun itu yang kita lakukan itu yang sudah dibuat program pemerintah ini tak ada artinya kalau tanpa dorongan semua pihak. Jadi terutama kita ini para penanggung jawab buruh Sumatera Utara ini wajib mendorong akan kebijakan-kebijakan ini. Saya pikir perlu dibuat suatu kesepakatan bersama antara berbagai macam suatu instrumen di bawah pemerintah, baik pemerintah pusat atau provinsi, untuk lebih menggalakkan hal ini dan kita yang kawal. Nah, jadi saya pikir itu perlu Bung Eben itu suarakan bersama kawan-kawan yang lain agar apa yang menjadi dan program yang sudah berjalan tahun ini dapat terkawal dan terlaksana, Bung. Setuju, Bung ya? Aku setuju itu. Makanya spirit May Day ini kalau bisa itu harus memang berkontribusi besar, Bung. Bukan hanya sebagai semacam kegiatan seremonial, habis upacara selesai. Tapi beberapa poin-poin penting. Karena kan waktu sebelum di tanggal 7 sama 8 Mei, kita kan di tanggal 1 Mei-nya kan buat dialog publik. Betul. Nah, itu bicara khusus tentang bagaimana tingginya pelanggaran ketenaga kerjaan. Khususnya yang ditangani oleh pegawai pengawas. Jadi ada beberapa poin di situ yang harus kita kawal. Salah satu contoh itu adalah bagaimana ada semacam publikasi tentang kasus dari mulai dimasukkan, siapa yang menangani, sampai di mana perkembangannya, dan itu bisa diakses. Nah, buruh dulu tidak paham sampai sejauh mana kasusnya dan di mana. Nah, jadi itu kita dorong dan kebetulan Pak Kadisnaker itu akan coba menggolkan itu salah satunya. Nah, yang kedua, bagaimana forum tripartit yang sudah ada itu diperkuat. Diperkuat lagi. Nah, kita tidak boleh menghapus sebuah forum yang sudah ada karena dinilai mungkin ya begitu begini, tapi kita harus kuatkan. Nah, menguatkan itu bisa saja bagaimana melibatkan unsur kepolisian, unsur kejaksaan di dalamnya. Kita harus kuatkan itu. Nah, itu harapan dari kegiatan dialog 1 Mei kemarin. Bung, 1 Mei itu kan biasanya memang inilah saya perhatikan ya, luar biasa tahun ini di dalam suatu jadwal ini ramuannya Bung Eben ini. Dia biasanya 1 Mei itu nggak pernah suatu kegiatan yang happy. Dia pasti terjun ke jalan. Karena kami nggak pernah terlewatkan aksi 1 Mei itu, apapun kegiatan itu kita pasti aksi. Jadi
ramuan tahun ini memang pas. Mohon maaf, saya dan beberapa kawan-kawan serikat yang lain tetap menyuarakan aksi, kami turun ke jalan. Kawan setengah kawan yang lain tetap berdialog. Kita memang sudah berkomitmen, tapi saya dengar-dengar memang itulah bagian dari Bung Eben ini meramu suatu kerjasama. Tolonglah kawan-kawan, kita tetap buat begini, tetap begini. Semuanya akhirnya pada saat tanggal 1 Mei tersebut saya dengar kondusif. Yang menyuarakan aksinya silahkan, yang mau berdialog silahkan. Tapi itulah indahnya kita berdemokrasi dan berkebebasan itu. Nah, jadi dengan hal tersebut akhirnya apa? Saya bisa lihat bahwasannya banyak muncul isu-isu kemarin pada saat menjelang perayaan 1 Mei itu, ini May Day-nya pemerintah atau May Day-nya kita serikat pekerja ya? Karena kok hampir semua nih pemerintah nih olot. Nah, dengan beberapa aksi yang kita lihat, perjalanan dan kita perhatikan kemarin, kita sudah bisa membuktikan bahwasannya May Day kemarin adalah May Day-nya buruh, bukan May Day-nya pemerintah ya Bung Eben ya? Iya. Oke. Itu beberapa yang kami amati tentang perjalanan May Day kemarin. Nah, selanjutnya Bung, kemarin kan acara May Day ya di Sumut. Apa aja Bung kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Selain job fair kemarin itu. Iya, kalau kegiatan itu kan diawali seperti gue bilang tadi dari tanggal 1 Mei itu dialog, ya kan? Kemudian di tanggal 7-nya job fair, pembukaan job fair. Nah, di tanggal 8-nya itu puncak perayaan. Nah, selain memang ada kegiatan biasalah ya, semacam musik dan segala macam, tapi ada khusus di situ yang kita masukkan. Apa itu? Apa itu? Penghargaan bagi tokoh-tokoh buruh yang telah meninggal dunia. Wah, mantap kali. Iya, jadi di May Day sebelumnya itu tidak ada, tapi di May Day ini kita berikan. Tapi maaf, kita bukan bahwa mengatakan bahwa May Day sebelumnya enggak. Iya. Iya, kita akan melanjutkan program sebelumnya. Iya. Jadi ada 7 yang baru kita akomodir, tokoh buruh yang mendapat penghargaan. Ya, jadi memang ya pantas lah, memang beberapa inovasi dari tahun ke tahun itu memang harus ada perubahan dan perbaikan. Jadi kalau memang sama juga, ya tak ada perubahannya kan biasa-biasa saja. Iya. Nah, jadi mungkin tahun ini begini, tahun depan kita mungkin akan membuat suatu hal-hal menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan pada waktu itu. Itu saya akuin sudah sangat baik sih Bung Eben. Dan kami lihat memang kemeriahan kemarin di acara kemarin banyak door prize ya Bung ya? Banyak. Iya ya? Ada banyak. Banyak ya. Bung dapat apa? Dapat gosokan atau dapat yang lain ini? Iya dapat rice cooker lah. Senang lah. Kakak kita di rumah nih kan, wah rice cooker baru dia. Rice cooker datang anggota. Iya. Oh, itu anggota? Iya, ketua sama aku ini. Ya Allah, iya. Tapi jadi begitu. Aku akui bahwa ini tidak bisa, bahwa ini bukan peranku. Bahwa ini bukan hanya peran Kadisnaker, tapi memang peran dari 72 serikat pekerja itu dalam mendukung acara ini. Termasuk juga secara khusus perannya Polda Sumatera Utara, Dirintelkam. Ya, peran Polda banyak Bung ya. Banyak. Paten kali ya. Iya. Coba main jadi, Pak Eben ini ya. Sur kita. Biasa. Nah, mereka coba salah satu 5.000 paket sembako itu kan itu salah satu support mereka untuk mendukung May Day. May Day ini ya bahwasannya memang sejauh ini sampai dengan detik hari ini peran Kamtibmas dari Bapak Kapolda CQ hari ini Dirintelkam itu sangat luar biasa mengakomodir keinginan kawan-kawan. Jadi suasana keharmonisan itu untuk menjaga hal-hal yang sifatnya keamanan ketertiban Sumatera Utara harus kita bina. Harus. Nah, secara khusus kan aku juga menyampaikan kepada ketua Yusuf agar tidak hanya sekedar puji-pujian May Day yang lalu ini, memang harus kita kawal. Beberapa program itu harus kita kawal. Ya aku minta dukungan lah dari ketua. Oh ya, oke. Berarti gini Bung, menurut Bung Eben kan gini, apa sih? Jadi itu udah bagian dari harapan ya Bung ya, untuk kedepannya untuk May Day ini apa yang menjadi kita kawal, apa yang menjadi segala macam tuh ya Bung ya. Oke. Ya apalagi kan dunia sudah berubah Bang Uso. Oke. Dunia sudah berubah. PHK ke depan itu dengan bergantinya alat produksi yang lama dengan digital pasti akan memenuhi
menuntut syarat terjadinya PHK. Betul. Oke, jadi gini Bung, apa harapan Bung ke depan itu, ya kan, untuk terkhusus kaum serikat pekerja, serikat buruh, dan terkhusus lagi untuk pekerja buruh Sumatera Utara ke depannya, dan pandangan Bung terhadap pemerintah, dukungan yang kita inginkan untuk kesejahteraan kita. Ya, kita harus duduk bersama. Kita harus merubah pola dengan tidak menghilangkan identitas kita sebagai serikat pekerja, serikat buruh. Jadi kita tidak bisa menutup diri, kita akan ketinggalan. Iya, program pemerintah harus kita dukung, kemudian tanpa meninggalkan identitas kita, kemudian persoalan-persoalan kaum buruh juga harus kita perjuangkan secara konsisten. Ya, saya rasa itu adalah hal yang sangat menarik bagi seluruh pemirsa pekerja yang ada di seluruh Indonesia, terkhusus Sumatera Utara. Satu hal yang bisa kita garis bawahin untuk diskusi singkat kita hari ini, yang saya rasa mungkin kita pun belum puas juga mengupas tuntas perjalanan ini. Intinya perjuangan ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Perjuangan ini harus dilakukan bersama. Karena untuk membuat suatu hal perubahan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya Bung ya. Tidak. Jadi saya juga saya dari media Suara Pekerja Indonesia mengucapkan selamat sukses kepada Bung Eben. Amin. Sebagai Ketua Mede 2024, insya Allah segala sesuatu yang memang niat kita baik, kita para tokoh pejuang buruh Sumatera Utara ini akan terus diridhoin Allah perjalanan kita ini sampai dengan Tuhan memanggil kita. Amin. Jadi kita tutup diskusi singkat kita sore ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pemirsa. Teruslah bekerja, teruslah semangat, apapun itu perjalanan yang kita lakukan ini semata-mata semuanya untuk mendapatkan dan memberikan hasil yang baik bagi diri kita dan keluarga kita, terkhusus untuk anggota-anggota pekerja kita di Sumatera Utara. Baik, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada tamu kita. Ya. Hidup buruh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup pekerja Indonesia. Hidup. Ahoy, Wak. Ahoy.